Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan atau menjelaskan materi, marilah kita membaca sholawat doa awal perkuliahan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil ahlakil hasanin. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, setelah kita membaca doa awal perkuliahan, marilah kita membaca sholat Nurul Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril absari wa tilyakil agya wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhari wa ashabihil agya adadani amillahi wa ifdoli adadani amillahi wa ifdoli. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang puasa 2 dan puasa 3. Anggota terdiri dari saya sendiri, Zulhairi, Nur Halifa, Yusri Mahendra, Fatih Sahirul Muttaqin, Fariyatul Halimah. Di dalam puasa 2 terdiri dari rukun puasa, syariat wajib puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa, hikmah dan rahasia puasa. Sedangkan di puasa 3 terdiri dari puasa sunnah, hikmah dan puasa sunnah, hal-hal yang diharamkan untuk berpuasa. Puasa 2. Dalam kajian Islam yang dipahami oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, puasa bukanlah sekedar amaliyah yang bersifat wajib dikerjakan bagi orang mukmin dan muslim, akan tetapi merupakan sebuah aktivitas yang menjadi bagian dari sosial budaya dalam masyarakat. Secara teologi, bagaimana diterapkan dalam Kamus Al-Ashin, kamus pertama dalam peradaban Islam karya Khalil bin Ahmad Al-Farahid. Kata saum atau siam berasal dari kata dasar yang bermakna imsak, rukut, dan wakuf. Rukun-rukun puasa. 1. Niat. Para imam mazhab memiliki pendapat yang sama atau telah bersepakat atas kewajiban niat pada puasa Ramadan. Karena puasa Ramadan itu tidak sah kecuali dengan niat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka sama sekali tidak puasa itu ya sah baginya. 2. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Syarat wajib puasa. Yang pertama, beragama Islam. Syarat pertama dari puasa di bulan Ramadan adalah muslim dan muslimah. Yang kedua, balik pada minimal 9 tahun. Hal ini ditandai dengan keluarnya air mani pada laki-laki dan pada perempuan ditandai dengan keluarnya darah haid atau menstruasi. Yang ketiga adalah berakal. Memiliki akal yang sempurna atau tidak gila, baik gila karena cacat mental, gila yang disebabkan oleh mabuk. Yang keempat, kuat menjalankan ibadah puasa. Seseorang yang akan menjalankan ibadah puasa harus mampu dan kuat untuk menjalankannya.
Yang kelima, tidak dalam perjalanan atau musafir. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Beberapa perkara yang dapat membatalkan puasa dalam pandangan 4 mazhab. Yang pertama, makan dan minum. Sampainya sesuatu atau benda ke dalam rongga badan, mulut, dan hidung dengan adanya unsur kesengajaan. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke rongga mulut. Masuknya benda seperti obat ke dalam otak atau rongga badan, kubul dan dubur dengan adanya unsur kesengajaan. Yang ketiga, muntah yang disengaja. Yang keempat, berhubungan suami istri dengan sengaja. Yang kelima, mencium atau istimta pada siang hari bagi orang yang berpuasa. Yang keenam, keluarnya darah haid dan nifas. Yang ketujuh, tidak sadar atau gila dan mabuk. Yang kelapan, murtadnya seorang muslim. Para 4 imam mazhab telah bersepakat bahwa orang yang berpuasa apabila minum atau makan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat membatalkan puasa karena lupa atau tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Sedangkan dia berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepadanya. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Yang pertama, berpuasa akan menyebabkan kemudaratan bagi jiwanya seperti badannya akan tertimpa penyakit atau penyakit yang telah diderita akan bertambah kronis. Yang kedua, bepergian jauh atau musafir yang dibenarkan oleh syarok atau musafir gairu maksiyah, baik musafir yang bersifat sunnah ataupun wajib. Yang ketiga, lansia yang sudah tidak mampu melakukan ibadah puasa karena umurnya yang sudah terlalu tua. Dan yang keempat, wanita hamil atau wanita yang menyusui anaknya. Hikmah dan rahasia puasa. Puasa dapat menghindarkan seorang individu untuk berlaku sombong dan congkak. Puasa itu mendidik para hamba untuk lebih peka terhadap keadaan orang lain, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan. Puasa dapat mengantarkan orang yang melakukan untuk menyerupai bahkan mengungguli sifat-sifat para malaikat Allah. Ibadah puasa mampu menundukkan, mengalahkan musuh, yaitu setan, mengalahkan belenggunya dan meredam serta membatalkan amarahnya dalam menjatuhkan nafsu yang disebabkan oleh perantaran syahwat dan anjuran kesenangan yang mendekatkan kepada kedurhakaan serta maksiat kepadanya. Saya akan melanjutkan materi presentasi tentang fikih puasa 3. Penetapan awal dan akhir bulan Ramadan ala aswajah an-naqdiyah. Pertama, imkanur ru'yat atau mempertimbangkan terlihatnya hilal. Yang kedua, wujudul hilal atau terlihatnya hilal. Yang ketiga, imkanur ru'yat mabims, yaitu penentuan dan penetapan awal Ramadan yang berdasarkan hasil musyawarah para menteri-menteri agama dari beberapa negara Islam yang meliputi Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura, atau disingkat yaitu MABIMS. Yang keempat, ru'yat global, yaitu kriteria penentuan awal bulan Ramadan yang berprinsip bahwa bila ada suatu penduduk negeri di dunia ini melihat hilal, maka seluruh penduduk muslim di seluruh negeri harus berpuasa. Selanjutnya, puasa sunnah. Di samping adanya puasa wajib di dalam literasi fikih Islam, Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan untuk berpuasa yang bersifat sunnah. Di antara hari-hari dan waktu yang sudah utama untuk melaksanakan puasa sunnah adalah puasa hari Arafah, puasa hari Asyura, puasa 6 hari dari bulan Syawal sesudah Idul Fitri, puasa hari Nisfu Sya'ban, puasa hari-hari putih, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Qamariyah pada setiap bulannya, dan pada setiap hari Senin dan Selasa setiap minggunya. Saya di sini akan menjelaskan tentang hikmah dari puasa sunnah. Hikmah puasa Arafah. Puasa pada hari Arafah bertujuan untuk menumbuhkan kerinduan kita untuk mengunjungi tempat yang suci dan disucikan, dan memikirkan orang-orang yang sedang melakukan wukuf di sebuah padang sambil membaca talbiyah, memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan rahmat dan ampunannya.
Sementara puasa hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram, pada hakikatnya seorang berpuasa pada saat itu berserikat dengan Nabi Musa alaihissalam dalam bersyukur dan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada tanggal 10 bulan Muharram telah terjadi salah satu peristiwa runtuhnya kedurhakaan Firaun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Adapun hari yang diharamkan untuk kita berpuasa ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Dari hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hal ini didasarkan pada penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.